memulai presentation-nya. Silakan Pak, jangan lupa di-record Pak ya. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kenakan saya yang saya hormati Pak Guru Pamong kita, Pak Kusnadi, dan semua teman-teman peserta mahasiswa PPG kategori 2 di UNM. Sekarang saya akan melaksanakan pembelajaran teaching. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya harap semua anak-anak saya, siswa saya dalam keadaan sehat dan bahagia pada kali ini. Harapan Bapak besar, mudah-mudahan sebelum Bapak melangkah pada kegiatan layanan pada kali ini, saya harap semuanya kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa, doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum lanjut, bagaimana perasaannya semua? Baik? Alhamdulillah, aman? baik Pak. Baik Pak. Oke, kalau misalnya Baik, ada yang perasaannya sekali memang... doanya tadi Pak, saya belum sampai baca. Oke. Kalau misalnya baik semua perasaannya, tapi kalau ada yang belajar apa tadi? Matematika ya sebelum saya Bapak masuk? Iya Matematika, Pak. Dik? Iya Pak, matematika Pak. Pak, matematika Pak. Oke, sebelum kita lanjut, harapan Bapak saya tanya dulu perasaannya nyaman, tidak ada yang mengantuk, Dik? Kalau ada yang mengantuk, kalau bisa izin keluar, cuci muka, baru kembali di kelas. Tapi jangan cuci kaki, nanti kembali di kelas tidur lagi. Cukup cuci muka saja. Tapi saya rasa tidak ada yang mengantuk. Kita lanjut. Saya mau dulu ada ini kita permainan breaking sebelum kita lanjut karena ada tadi beberapa mata pelajaran. Saya mau mengajak konsentrasinya kembali dulu ke Bapak pemberian layanan. Saya mau kasih dulu game sedikit. Saya minta fokusnya semua ini peserta didik ke saya dan partisipasinya. Permainannya ini untuk mengasah konsentrasinya peserta didik. Itu tujuan utama saya. Yang kegiatannya begini. Ikuti apa yang saya katakan, tapi jangan ikuti apa yang dilakukan Bapak. Tapi fokusnya semua ke saya. Oke, bisa kasih contoh. Semua tangannya mana? Oke, bisa pakai tangan satu. Untuk gini, kepala, oke, telinga, hidung, oke, mata. Oke, begitu. Tapi kuncinya ikuti apa yang saya lakukan. Apa yang saya katakan, maaf, ikuti apa yang saya katakan, tapi jangan lakukan apa yang saya lakukan, Dik. Oke, Ya, itu Pak. kuncinya. Oke, kita mulai. Oke, kepala, Konsentrasi ini. telinga, hidung, mata. Oke, semuanya bagus, masih konsentrasinya bagus, tidak ada matanya pindah di atas. Tapi Ibu Iin lehernya dia pegang. Itu observer, Pak, observer. Oh, observer. Oke, saya lebih cepat lagi. Oke, kita mulai. Hidung, mata, telinga, telinga. Oke, terima kasih banyak. Mungkin cukup itu saya lihat semuanya konsentrasinya. Tidak ada yang pindah matanya di sebelah sini, di telinganya, atau hidungnya pindah di kepala. Masih konsentrasinya ke Bapak. Saya harap semuanya berkonsentrasi di pemberian layanan Bapak pada kali ini. Oke, baik. Oke, untuk kali ini layanan Bapak yang berikan itu bimbingan klasikal dengan topik pengenalan perguruan tinggi. Adapun tujuan harapan Bapak pada kali ini, kegiatan ini ada 3 tujuan yang kita utamakan, yaitu yang pertama, semoga peserta didik anak-anakku semua bisa memahami apa itu perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, bisa membedakan bentuk-bentuk perguruan tinggi. Dan yang paling utama terakhir, tujuan kita setelah kegiatan ini sebentar adalah bisa menentukan pilihannya nanti
perguruan tinggi mana nanti yang bisa dipilih setelah lulus dari SMA Negeri 4 Sinjai. Oke, sudah dipaham mungkin semua tujuan kegiatan kita ini dengan topik pengenalan perguruan tinggi. Oke, Bapak sudah menyediakan video. Mari kita sama-sama simak. Dan harapan saya silakan disimak baik-baik. Sebentar mungkin ada pertanyaan dan mungkin saya nanti meminta ada yang bisa menarik kesimpulan atau ada pesan dari video yang Bapak tampilkan tentang pengenalan perguruan tinggi. Siap semuanya? Siap, Pak. Siap, Oke. Pak. Ya Pak, kita Baik, nonton kita ini. simak baik sama-sama Siap, Pak. videonya. Untuk yang pertama yaitu merencanakan kelanjutan studi ke jenjang perguruan tinggi. Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar pula. Apalagi saat ini tidak bisa dipungkiri persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. Di samping itu, di dalam agama dikatakan bahwa setiap insan wajib menuntut ilmu sepanjang hayat. Usaha berpikir dan mengoptimalkan fungsi pikir akan mendatangkan pahala yang besar. Kemiskinan sangat beresiko besar kepada kekufuran atau lemahnya dan hilangnya keimanan. Perguruan tinggi yang tepat bukan berarti yang mahal dan terkenal, namun yang sesuai dengan minat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial ekonomi, di samping kredibilitas dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menempuh studi lanjutan ke perguruan tinggi. Berikut ini akan dikemukakan berbagai informasi yang harus dipertimbangkan dalam studi lanjutan ke perguruan tinggi, yaitu diantaranya adalah yang pertama, status dan akreditasi perguruan tinggi. Dilihat dari statusnya, perguruan tinggi dibagi menjadi dua, yaitu perguruan tinggi negeri atau PTN dan perguruan tinggi swasta atau PTS. Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan atau kelompok atau yayasan tertentu. Umumnya perguruan tinggi negeri mendapat subsidi dari pemerintah dalam pengelolaan pelaksanaan pendidikan. Lain halnya dengan perguruan tinggi swasta, pembiayaan pengelolaan pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan sepenuhnya. Yang kedua yaitu jalur, jenjang pendidikan, dan bentuk perguruan tinggi. Ada dua jalur pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu jalur akademik dan jalur profesional. Jalur akademik atau yang biasa disebut jenjang sarjana atau S1 lebih menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan serta pengembangannya. Setelah lulus dari jalur ini, mahasiswa berhak memperoleh gelar dan terbuka kesempatan untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau pasca sarjana. Jalur pendidikan akademik diselenggarakan oleh universitas, institut, serta sekolah tinggi. Jalur profesional atau sering disebut jenjang diploma menekankan pada penerapan keahlian tertentu. Mahasiswa diarahkan pada peningkatan kemampuan atau keterampilan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi. Secara umum perguruan tinggi di Indonesia dibedakan menjadi 5, yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Masing-masing jenis memiliki karakteristik yang berbeda. Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademi atau sarjana dan atau profesi atau diploma dalam sejumlah ilmu pengetahuan tertentu. Universitas memiliki program studi paling beragam, mulai dari ilmu eksata sampai sosial. Institut menyelenggarakan program pendidikan akademi sarjana dan atau profesional atau diploma dalam kelompok ilmu pengetahuan sejenis. Misalnya, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, dan sebagainya. Sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik atau sarjana dan atau profesional atau diploma dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu.
Misalnya, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer atau STIMIK, Sekolah Tinggi Akuntansi atau STAN, dan lain sebagainya. Akademi menyelenggarakan program pendidikan profesional atau diploma dalam satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan tertentu. Misalnya Akademi Bahasa, Akademi Sekretaris, Akademi Perawat, dan sebagainya. Kemudian Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional atau diploma dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus, misalnya Politeknik Elektro, Politeknik Manufaktur, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu sistem penerimaan mahasiswa. Setiap perguruan tinggi mempunyai cara tersendiri dalam menjaring mahasiswanya. Secara garis besar, sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri dilaksanakan secara non-tes atau penelusuran bakat, minat, dan kemampuan, dan tes atau ujian saringan masuk yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Sistem penerimaan mahasiswa baru secara non-tes dilaksanakan melalui penelusuran bakat, minat, dan kemampuan dari calon mahasiswa. Biasanya perguruan tinggi akan mengirimkan undangan atau edaran tentang penerimaan mahasiswa secara non-tes kepada sekolah menengah atas dengan persyaratan tertentu, antara lain siswa menduduki peringkat 1 hingga 10. Istilah yang dipergunakan oleh setiap perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru secara non-tes berbeda-beda. Ada PMDK, kemudian ada PPKB, ada PSSB, ada PBUD, dan lain sebagainya. Ujian tulis secara mandiri dilaksanakan oleh sebagian besar perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kemudian yang keempat, perguruan tinggi kedinasan. Perguruan tinggi kedinasan adalah perguruan tinggi di bawah departemen lain selain Departemen Pendidikan Nasional. Umumnya lulusan perguruan tinggi kedinasan langsung terikat dengan departemen bersangkutan, sehingga banyak yang bisa langsung mendapatkan pekerjaan tanpa harus tes lagi. Keunggulan dari perguruan tinggi kedinasan adalah biaya murah, bahkan ada yang gratis, mendapat uang saku, adanya kepastian kerja atau prospeknya cerah, serta fasilitas lengkap. Untuk dapat diterima di perguruan tinggi kedinasan dituntut syarat-syarat tertentu yang terkadang dirasa berat oleh sebagian kalangan siswa. Namun sebenarnya setiap manusia memiliki energi yang tidak terbatas untuk membangun dirinya. Manusia dapat melakukan apa saja yang diinginkannya. Apabila memiliki obsesi untuk sukses, jalan akan terbentang menuju tujuan. Asal memiliki program dan melaksanakannya, tetap membangun kepercayaan diri, serta tak lupa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kelima, pertimbangan mendasar yang harus diperhatikan untuk studi lanjutan ke perguruan tinggi. Yang pertama, fokus keinginan primer, yaitu pertimbangan cita-cita primer pasca lulus, seperti apakah kebutuhan ekonomis, hasrat belajar dalam bidang sains murni, atau menjadi budayawan, politikus, pengacara, pengusaha, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, fokus bakat, apakah teknik, sosial, humaniora, kedokteran, bisnis, agrobisnis, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, fokus penjurusan bidang studi, yaitu penentuan jurusan atau bidang studi harus diprioritaskan terlebih dahulu sebelum menentukan perguruan tinggi yang dipilih. Jurusan atau program studi terkait dengan kesuksesan studi dan cita-cita serta bakat yang dimiliki, sedangkan perguruan tinggi cenderung berkaitan dengan pilihan tempat dan kemampuan finansial atau keuangan. Kemudian yang keempat, fokus kemampuan. Baik kemampuan akademik maupun non-akademik, termasuk di dalamnya daya dukung ekonomi keluarga sekalipun. Misalnya, fakultas kedokteran memang jurusan yang menjanjikan, tapi ingat, masa studi rata-rata mencapai 6 hingga 7 tahun dan biaya praktikum relatif lebih mahal. Jika daya dukung ekonomi orang tua pas-pasan, tentu akan mendapat banyak masalah. Lain cerita jika orang tua kita mampu untuk membiayainya. Oke, ini sudah disimak videonya tentang pengenalan perguruan tinggi. Saya meminta, namun sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apakah semua peserta didik ini
sudah memahami tentang perguruan tinggi apa yang seperti yang ditayangkan oleh video? Pak. Gimana? Udah, Pak. Sudah dipahami dari apa yang disampaikan di video? Sudah tahu juga bentuk-bentuk perguruan tinggi, kemudian jalurnya? Sudah ada yang bisa menarik kesimpulan atau apa yang bisa ditangkap dari tayangan video? Silakan acungkan tangan, sebutkan nama, apa yang bisa dikomentari. Silakan. Ya, oke, silakan. Nur Fajrianti. Iya Pak, tadi kan saya sudah nonton videonya Bapak, bagus sekali. Jadi saya bisa menyimpulkan ternyata untuk melanjutkan ke sekolah itu salah satunya ada ke universitas, ke akademi, politeknik, terus ke sekolah tinggi juga. Tapi kita harus lihat kemampuan kita, bakat kita kayak gitu Pak. Terima kasih Pak. Bagus sekali. Plus dulu untuk Nur Fajrianti sama teman-temannya, dia sudah bisa menarik kesimpulan apa yang bisa disimak tadi dari video. Namun sebelum kita diskusi, saya ingin mau mempertajam lagi pengetahuannya. Lanjut, saya akan membagikan ada yang saya tampilkan di PowerPoint. Sebelum kita lanjut lagi, saya tanya tentang pemahamannya tentang perguruan tinggi. Oke, Bapak tampilkan dulu. Oke, sudah tampil, sudah dilihat semua. Oke, Bapak izinkan Bapak dulu untuk menyampaikan, untuk memperkuat tadi video yang saya tayangkan. Jadi pada kegiatan ini Bapak akan menjelaskan kiat-kiat untuk lanjutan ke perguruan tinggi. Jadi yang perlu diketahui dulu sebelum mengikut perguruan tinggi itu ada beberapa hal yang perlu diketahui terlebih dahulu. Di antaranya tadi bentuk-bentuk perguruan tinggi. Banyak-banyak perguruan tinggi ada di universitas, ada akademi, politik tadi sudah ditayangkan di video. Hanya memperkuat di sini apa namanya? Bentuk-bentuk perguruan tinggi yaitu universitas tadi disebutkan. Yang perguruan tinggi ini menyelenggarakan contohnya yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu ada Unhas, ada UNM, itu semua universitas yang ada di contoh-contohnya. Kemudian ada UNY di luar Sulawesi Selatan, kemudian institut yang ada di sini, kemudian ada juga sekolah tinggi, termasuk sekolah tinggi keguruan dan ilmu pemerintahan, dan banyak-banyak sekolah tinggi yang ada di daerah bahkan di kabupaten, bukan hanya di kotanya Makassar. Kemudian ada akademik yang dilaksanakan, ada akademik kebidanan juga ada. Itu semua bisa pilihan-pilihan nanti setelah lulus. Begitupun politeknik, ada Politeknik Ujung Pandang yang di Makassar, ada juga di Politeknik Negeri Jakarta. Kemudian bisa lah dipilih, nanti ada juga kedinasan seperti PDN yang bisa didaftarkan yang penting sesuai dengan bakat dan minat siswa. Kemudian cara memilih program studi di perguruan tinggi, di sini saya fokuskan ke Bapak, anak-anak nanti setelah lulus di SMA, yaitu memilih jurusan bukan urusan yang mudah dan bukan persoalan yang sederhana. Banyak faktor yang harus diperhitungkan dan dipikirkan secara benar. Jangan memilih secara tergesa-gesa, tanpa perhitungan segala aspek dan akibat fatal nanti apabila diambil. Apalagi kalau ikut sama pilihan teman. Nah, bisa juga nanti bisa dapat DO nanti dari kampus atau perguruan tinggi yang diambil, karena dinyatakan tidak mampu mengikuti pendidikan di perguruan tinggi tersebut. Dasar dalam pemilihan program studi mengacu pada faktor akademik dan non-akademik. Prinsip dasar harus perhatikan adalah memilih program studi jurusan antara lain akademik.
yang harus tahu program studinya apa, kemudian jurusannya apa sesuai dengan bakat dan minat. Sesuai dengan yang paling utama kemampuan akademik siswa. Kemudian non akademik menyesuaikan cita-cita, minat dan bakat, faktor variabel, misalnya ada sertifikat atau ada pernah lomba di kegiatan, misalnya mau keolahragaan, ya minimal ada bakat dan minatnya di keolahragaan atau bisa menjuarai, pernah ikut Porda atau kegiatan-kegiatan lain atau Pornas. Insya Allah bisa ini masuk non akademik yang bisa menunjang masuk nanti di perguruan tinggi. Kemudian harus juga dipertimbangkan lokasi dan biayanya juga dalam memilih perguruan tinggi. Kemudian daya tampung jurusan atau peluang bisa diterima di jurusan tersebut harus jauh-jauh hari dapat informasi tentang hal-hal seperti itu. Kemudian masa depannya ini jurusan, karirnya, peluangnya ke depannya kita harus pintar melihat bagaimana. Saya contohkan guru BK, mungkin banyak yang kurang minat, tapi padahal peluangnya besar sekali peluangnya guru BK. Bahkan di SMA, di SMP baru-baru ini sudah dibuka P3K CPNS, banyak sekolah yang kosong, tidak ada yang memilih karena mungkin alumninya masih kurang yang untuk mengisi hal tersebut. Makanya luar biasa peluangnya nih. Jadi salah satu untuk memilih nanti sekolah perguruan tinggi dan jurusan harus melihat peluang ke depan. Jangan yang peluangnya maksudnya kurang, adalah jurusan itu peluang besar, jadi tidak lama nanti langsung bisa kita kerja setelah lulus. Itu yang paling utama juga dukungan orang tua. Dukungan orang tua dalam memilih perguruan tinggi. Mungkin itu untuk sementara yang Bapak sampaikan untuk kali ini. Saya harap sebentar kita setelah saya sampaikan ini ada umpan balik sama kita semua, sama peserta didik, apa-apa yang bisa ditanyakan atau asa bisa memunculkan atau bisa suka sekarang saya bisa tanya satu persatu, atau ada yang bersedia dulu angkat tangan, bisa setelah penyampaian dari video dari PPT yang saya sampaikan, ada sudah bisa menentukan nanti kira-kira nanti kuliah di mana dan ambil jurusan apa. Silakan. Saya, Pak. Silakan. Nah, Wawan Saputra. Baik, makasih Pak Amir. Ini Pak, saya itu sebenarnya bimbang. Bapak saya kan guru di kampung. Sementara saya juga punya sapi banyak gitu. Saya sebenarnya suka sekali itu untuk ternak sapi. Jadi sebenarnya kalau dari saya sendiri, saya pinginnya itu masuk peternakan, Pak. Dan saya mau kuliah di IPB, jurusan peternakan di Bogor, di Jawa sana. Tapi papa saya suruh kuliah di Makassar saja, Ji. Ambil jurusan PGSD, nanti menggantikan papa begitu. Jadi saya bingung, Pak. Sementara saya sebenarnya lebih suka ke peternakan. Itu nanti menurut Bapak bagaimana ya bagusnya? Oke, sebelum ke Bapak, mungkin ada teman lain yang bisa komentari temannya, pilihannya. Ada? Ada yang bisa komentari dari temannya Pak, dari Wawan Saputra, katanya dia mau sekali peternakan, tapi maunya dia ke PB, tapi orang tuanya arahkan ke Makassar. Ada masukan dari temannya lain? Oke, tidak ada. Jadi saya kasih gini, dari apa yang diniatkan oleh Wawan Saputra tentang peternakan, bagaimana bentuk meyakinkan orang tuanya. Kalau memang di situ bakata minata, carilah kita cari musyawarah, bicara baik-baik. Kalau begini nanti prospeknya ke depan, kalau saya ambil peternakan, apalagi hobi tak di situ dan ada kemauan di situ, sehingga
nanti Bapak akan mendukung itu. Kemudian kalau memang niat tak mau ke IPB di Jawa, kalau memang orang tua mendukung dan ada misalnya ekonomi cukup, silahkan mendaftar. Tapi kan juga ada beasiswa di sana. Bagaimana dulu mencari beasiswa sekarang untuk cari tahu dulu apa-apa syarat untuk masuk, apakah bisa masuk tadi melalui akademik atau non akademik di sana. Melalui itu. Tapi setelah nanti itu pilihan pertama. Tapi ada pilihan kedua, kalau memang ada jurusan di Makassar mendukung tentang peternakan yang dekat-dekat bahkan atau ada yang seperti di kampung saya, sebuah kabupaten tapi ada universitasnya ya tapi swasta bukan negeri, ada jurusan peternakan bisa dipilih juga itu. Nah, tergantung bagaimana meyakinkan orang tua, menyampaikannya dengan baik. Insya Allah orang tua bisa paham dengan apa bakat dan minat tak. Begitu bisa dibicarakan dengan baik hal yang seperti itu. Ada yang lain? Nanti saya minta tolong bantu bicara Pak ya. Oke, siap. Oke, nanti saya bisa bantu. Nanti saya juga bisa jalan-jalan ke rumahnya Pak Wawan. Supaya juga karena Bapak juga hobi juga di peternakan. Bisa nanti sambil belajar, nanti di bagian di peternakannya. Nanti kita saking bertukar ilmunya. Ada yang lain? Saya Pak. Oke, silakan Darwis. Apa ada masukan atau ada hal yang mau disampaikan tentang mengenai tadi, bisa video tadi, bisa dengan PPT atau Ya, dari Pak. yang saya tampilkan. Oh ya Pak. Terima kasih Pak kesempatannya diberikan kepada saya. Begini Pak, cita-cita saya kan ini mau berkarir ke dunia pemerintahan. Nah, saya lihat tadi di materinya Bapak, tadi tidak ada dijelaskan sekolah kedinasan. Nah, kan Bapak saya juga alumni sekolah kedinasan itu IPDN. Nah, itu mau saya bagaimana itu? Bisakah ini? Kan saya di SMK ya. Ini kan SMK. Kira-kira Pak bisakah ini ijazah SMK dipakai mendaftar di IPDN Pak? Oke, jadi begitu saja Darwis. Apakah ijazah SMK bisa? Mungkin ada dari teman-teman ada yang bisa sudah tahu tentang informasi PDN, mungkin sudah cari tahu atau ada dari teman atau ada internet, bagaimana? Bisa dikasih masukan dulu ke temannya? Ayo, ada supaya semangat hidup kegiatan kita hari ini. Ada yang bisa menyampaikan? Tadi itu pertanyaan temannya, apakah ijazah SMK bisa dipakai di PDN? Atau begini, saya kembali, ada? Atau saya tanya dulu Pak Darwis, pengetahuan Pak Darwis, bisa? Kalau saya Pak pernah saya dengar. Bisa. Iya, kalau saya pernah dengar katanya itu ijazah SMK tidak bisa dipakai ke IPDN Pak. Makanya saya pastikan di sini Pak, cari informasi yang pastinya Pak. Begitu. Oke, jadi informasi yang dapat teman-teman Darwis itu kalau ijazah SMK tidak bisa dipakai IPDN. Tadi Wawan Saputra angkat tangan, ada yang disampaikan atau ada penguatan dari temannya? Nah, ini Pak, saya mau menyampaikan berdasarkan pengalaman tetangga sebelah rumah saya ini tahun kemarin dia lulus di STAN Pak, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Kebetulan dia juga SMK lagi jurusan dia tata boga, tapi dia bisa masuk kok Pak. Jadi setahu saya itu sekolah kedinasan bisa masuk semua, baik dia jurusan SMA, SMK ataupun aliyah. Tergantung dari dia lolos tidaknya tesnya kan sama pakai sistem CAD ya, sama kayak sistem PNS begitu, nanti tergantung dia belajarnya. Dan yang terpenting mungkin untuk kawan saya Darwis ya,
kalau mau tes yang kedinasan begitu, kalau bisa ikut ikut apa? Ikut namanya apa namanya? Pelatihan-pelatihan gitu ya. Ya ikut apa? Kursus-kursus gitu supaya uh, terima sekolah kesan. Saya maunya di PDN Pak, bukan di STAN. Kalau Kakak izin Pak mau Ya, ngomong oke, Pak. oke, silakan. Nah, ini Kalau sudah bagus ini, sudah hidup. Nah, sudah ada komentar coba. kalau Nah, Pak iya, Jerianti. iya Pak. Maksud saya kalau misalnya kita kan lulusan SMK nih, mau masuk di sekolah IPDN kayaknya bisa Pak, kecuali misalnya kita lulusan SMK tapi masuk di bagian yang jurusan IPA gitu loh Pak, kayak dokter, terus perawat itu mungkin nggak bisa kalau menurut saya Pak. Soalnya tetangga saya bisa kok, dia SMK, jurusan SMK tapi bisa daftar. Yang penting bisa lulus kok tes-tes gitu. Saya menanggapi Pak. Boleh Pak saya Oh, oke. tambahin Pak? Sudah ada lagi yang Ya, lain. Nah, kalau silakan. Apa coba dari Aan? Nah, Aan. iya, iya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Kalau setahu saya Pak Darwis SMA, SMA, MA maupun SMK itu bisa mendaftar di PDN Pak. Jadi intinya SMA sederajat begitu. Cuman benar yang dikatakan Wawan tadi Pak, tergantung tesnya. Kalau tesnya bisa, ya masuk gitu. Pokoknya Itu Awis Pak kalau bisa lah masuk, yang penting kamu belajar. Nah, iya. sudah ada Awis masukan. kurang-kurangi main game. Mau masuk itu masih main Ya, game terus. Nah, saya kan bertanya karena memang saya tidak tahu, artinya kan saya memastikan sama Nah, Bapak. betul. Jadi ini kan bentuk pertanyaan itu ada beberapa. Ada memang yang belum tahu, ada memang sudah tahu tapi belum jelas, mau perjelas lagi. Nah, dan ada memang sudah tahu tapi dia bertanya lagi. Di posisinya memang tadi anak Darwis memang tidak tahu atau mungkin dia mau perjelas apa yang seperti itu. Tapi begini baiknya, kan rencana Bapak sebentar ada tantangan. Toh, tantangan. Untuk lebih jelasnya, ingatkan sebentar Bapak, saya kasih juga di awal di sini tugas atau tantangan ke temannya. Minggu depan kan kita akan ada pertemuan. Ini topiknya pertanyaannya Nak Darwis. Mungkin dia mau butuh ada mungkin penjelasan memang bukan cuma bukan besok dibawa minggu depan dibawa itu buktinya bahwa memang bisa SMK SMA atau mungkin ada koran majalah yang menjelaskan hal seperti itu bisa dibawa atau buku untuk lebih jelasnya lagi akurat dengan informasi seperti ini. Mungkin itu dulu untuk sementara karena mengingat waktu, karena ada LKPD, ada lembar kerja yang saya mau bagikan ke anak-anak sekalian. LKPD-nya ini mengenai pengenalan perguruan tinggi. Saya tampilkan ini LKPD-nya. Saya jelaskan diisi untuk seperti itu, tapi namunnya itu saya ucapkan dulu sudah bagus. Saya lihat di kelas ini sudah bisa menyampaikan pendapatnya, menanggapi dari apa yang disampaikan oleh temannya juga. Untuk VSNK waktu ada dulu LKPD yang saya mau jelaskan untuk diisi peserta didik. Ini lembar kerjanya. Itu pertanyaannya sejauh mana memahami tentang perguruan tinggi, kemudian apakah sudah tahu membedakan bentuk-bentuk perguruan tinggi, kemudian memprediksi perguruan tinggi di mana akan dipilih, kemudian kendala yang dihadapi memilih perguruan tinggi, kemudian terakhir semoga bisa ditentukan di sini perguruan tinggi apa yang dipilih dan jurusan apa nanti yang dipilih. Oke, saya silakan diisi ini dulu. Bisa setelah ini bisa kita lanjut diskusi. Silakan diisi, saya kasih waktu untuk mengisi LKPD.
Silakan sambil mengisi LKPD, silakan diisi. Saya akan juga memberikan tantangan untuk kegiatan kita ini, yaitu tantangannya saya minta semua siswa di kelas ini membuat di kertas visualkan, bisa juga ditempel di situ nanti fotonya, kemudian perguruan tingginya kalau ada fotonya, kemudian silakan diisi identitas isi identitas, nama semua, kemudian jurusan apa, perguruan tinggi apa dipilih, kemudian jurusan apa, dan di situ di dalamnya bisa dituliskan kenapa memilih perguruan tinggi ini, apa alasannya, kemudian kenapa memilih jurusan tersebut. Nah, saya rasa harus di dalamnya ada. Saya bebaskan di sini berkreasi, di kelas ini berkreasi sekreatif mungkin. Nah, ditampilkan di kertas saja. Nanti biar nanti minggu depan kita bisa saya cek dan bisa dipresentasikan. Oke, bagaimana, sudah diisi LKPD-nya? Pak. Oke, sudah diisi Sudah, Pak. LKPD. Ya, sudah, Pak. Oke, kalau gitu bisa dikumpulkan LKPD-nya. Bisa dikumpulkan LKPD-nya sama Bapak. Oke, satu orang yang mengumpulkan dan di sini di depan. Oke, sudah jelas tadi tantangannya, Dik. Tantangan ini kita akan cek nanti minggu depan. Sudah jelas? Ada pertanyaan tentang tantangan yang saya berikan ke tugas? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, jelas. Jadi saya tunggu minggu depan tugasnya, tantangannya. Oke. Sekarang saya mengajak semua peserta didik pada kelas ini untuk menarik kesimpulan yang bisa kita ambil pada kali ini. Itu saya mengajak kesimpulan supaya nantinya setelah terlaksananya ini bimbingan klasikal tentang matema topik pengenalan program perguruan tinggi, siswa peserta didik dapat memahami, tahu bentuk-bentuk perguruan tinggi, memahami perguruan tinggi, dan dapat menentukan perguruan tinggi apa dan jurusan apa yang nantinya bisa dipilih. Kemudian itu juga termasuk tujuan dan manfaatnya kegiatan kita pada hari ini. Dan saya menyampaikan bagaimana insyaallah minggu depan saya melihat waktu Bapak dan kesediaan peserta didik, kita ketemu nanti minggu depan mungkin di jam yang sama seperti ini. Kalau misalnya ada waktu, kita akan saya mengulang tantangannya. Jadi saya harap tantangannya itu lebih kreativitas lagi, nanti kita diskusikan. Di dalamnya ada foto tak bisa, fotonya perguruan tinggi, bisa ditempel. Kreativitas tak, di dalamnya ada identitas tak, bisa juga identitas kampus, kenapa memilih perguruan tinggi itu dan apa, kenapa memilih jurusan itu. Kalau bisa ada alasan kenapa. Dengan banyak pertimbangan mungkin, silakan. Baik, mungkin itu yang Bapak kali ini yang saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk kegiatan kali ini. Selalu diingat bahwa BK itu adalah guru BK adalah sahabat siswa. Ya, terakhir, moto Bapak di sekolah ini adalah Anda mau berbagi,
kami beri solusi. Masalah no, prestasi yes. Oke? Oke. Oke, bisa kita sama-sama? Oke, kita sama-sama. Bisa, Pak, bisa. Oke, Bisa Pak. Oke, kalau saya bilang Anda mau berbagi, kami beri solusi. Jawaban dari anak-anak sekalian, masalah no, prestasi yes. Oke? Oke. Oke. Oke, Pak. Anda mau berbagi, kami beri solusi. Masalah no, no, prestasi yes. Oke. Yes. Ini tuh dari saya, mudah-mudahan kita, moto sekolah kita, maju bersama, hebat-hebat semua. Oke, saya harapan besar ke Bapak setelah lulus di SMA, bangga menjadi alumni SMA Negeri 4 dan bisa memperkenalkan sekolah kita di luar sana, baik di perguruan tinggi bahwa ini alumninya SMA 4, yang bisa bersaing di perguruan tinggi di negeri ataupun di swasta. Sekian dari saya untuk kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan dari Bapak kalau ada kata-kata atau ada hal yang belum jelas yang saya disampaikan tadi, bisa dikomunikasikan di tempat lain atau bisa di WA, dan masih ada ditampung juga, bisa pertemuan ke depan kita bahas kembali seperti tadi masalahnya Naawis. Begitupun dari yang lain-lainnya. Kita fokus ke depan, tantangannya, diskusinya, mengapa bisa ada ditentukan pilihan perguruan tinggi dan jurusan, kenapa memilih, dan kenapa, apa alasannya jurusan dan yang sekian. Mari kita sama-sama menutup kegiatan ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ki semua. Ya. Oke. Terima kasih Pak Amir. Penampilan yang sangat luar biasa dari Pak Amir ya. Walaupun hujan-hujan masih tetap semangat ini.